Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin al-karim al-mannan bil qawli wal fadli wal ihsan alladhi hadana lil iman wa faddala bina ala sa'ir al-adyan wa akramahu sallallahu alaihi wasallam bil Qur'an al-mu'jiz al-mustamir ala ta'aqub al-azman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa mengkaji, belajar bersama tentang keutamaan Al-Quran. Maka ini fursah atau kesempatan yang mahal, karena kita bisa melihat masih banyak orang-orang yang lain tidak bisa mendapatkan kesempatan yang mulia ini, insyaallah. Ini kan ada 4 bagian ya, ini mau tarsiah bab selesai dibuka pertanyaan atau di akhir saja? Jaga saja ya. Baik, bagian pertama keutamaan baca dan membaca Al-Quran. Ini yang saya berikan. Ini saya nukil daripada kitab At-Tibyaan fi Adab Hamlatul Quran dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau meninggal tahun 676 Hijriah. Maka beliau masuknya Tabaqah Sighar Tabi'in. Ya, Sighar Tabi'in. Maaf, beliau masuknya kategori A'immatus Salaf. Karena A'immatus Salaf disebutkan paling akhir itu 700 sampai 800 Hijriah. Maka saya akan menyebutkan hadis Al-Quran yang pertama beliau sebutkan di kitabnya. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur yuwaffihim ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Dan Allah berfirman, sungguhnya orang-orang yang melantunkan Al-Quran, yaitu kitab Allah, wa aqamus shalah, dan mereka yang menegakkan Al-Quran salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan sebagian daripada harta yang kami beri rezeki kepada mereka secara sirran, secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, dan mereka lakukan ini seumpama hanya untuk mengharapkan dagangan yang tidak akan merugi. Yuwaffihum ujurahum wa yazidahum min fadlih, dan kami cukupkan pahala terhadap mereka, kami sempurnakan, wa yazidahum min fadlih, dan kami tambahkan anugerah kepada mereka. Innahu ghafurun syakur, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Terima kasih. Baik, saya akan menyebutkan satu riwayat yang disebutkan Imam Nawawi di sini. Wa rawaina 'an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, jika disebutkan nama Rasulullah SAW, maka semua yang baca Rasulullah SAW, insyaallah. Kemudian jika disebutkan nama sahabat, maka baca radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini ibu-ibu perlu diketahui fadilahnya dan keutamaan itu. Ba'du salaf, para a'imah salaf mengatakan afdalul kalam indallah ka'afdalu khaliq ala sa'iril makhluqat. Maka sebaik-baiknya kalam, sebaik-baiknya kitab Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mulianya Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seluruh makhluk-makhluknya. Maka ini Al-Qur'an ini adalah asas ibu-ibu, dan sebagai pedoman dan
apa yang disebutkannya, sebagai bina kepada kita daripada hal-hal lain. Seperti kita ada ilmu hadis, kemudian ada ilmu fiqh, dan ilmu-ilmu yang lain ini masih di bawah. Tapi Al-Quran ini adalah nomor satu. Jika Al-Qurannya bagus, maka yang lain insya Allah bagus. Insya Allah ibu-ibu. Maka di sini ada tambahan dari saya yang tidak disebutkan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jama'ah di kitabnya Tadhkiratus Sami' fil Adab al-'Alim wal Mutakallim. Ada 5 perkara yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak berlepas. Khamsun kana fi ashabi Rasulillah SAW fi al-awwal luzumul jamaah. Bahwasanya para sahabat dan Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkan salat jamaah. Itu yang bagi para laki-laki. Maka disunahkannya bagi perempuan salatnya di rumah. Ya bu ya. Maka afdhalus salat al-mar'i fil masjid al-maktubah itu bagi yang laki-laki. Dan mafhumul khalafahnya pada perempuan, sebaik-baik salat itu perempuan di rumahnya. Jadi kalau seperti ini ada majelis maka tidak boleh. Dan yang kedua, amalan yang selalu dilakukan oleh para sahabat dan sahabiyah adalah ittiba'us sunnah. Mereka selalu melakukan amalan sunnah. Entah yang nawafil, salat itu salat nawafil, atau melakukan sunnah yang seperti zahiriyah, seperti mereka menggunakan pakaian muslim atau berbuat baik, kan itu termasuk dari sunnah. Mereka senantiasa apa yang mereka lakukan itu persis seperti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Itu yang dilakukan para sahabat. Kemudian yang ketiga, qiraatul Quran. Nah, ini di sini yang daripada pembahasan kita. Para sahabat itu selalu membaca Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Dan mereka para sahabat itu punya kebiasaan seminggu itu khatam Quran. Seminggu khatam Quran. Itu mungkin kalau kita bagi ya sekitar 4,5 juz dalam sehari dibaca. 4,5 juz. Jadi mereka punya kebiasaan, dan ini juga yang sebagaimana yang amaliyah tarik di sebagian masjid-masjid di sana, mereka itu punya agenda menghatamkan Quran dalam seminggu. Seperti Masjid Seblok, Masjid Banglawi, Masjid Syekh Ali di sana. Dan seperti Masjid Seblok itu punya kemuliaan yang lain. Mereka biasa menghatamkan Quran dengan hafalan. Masya Allah, mereka menghatamkan Quran. Jadi di situ dibagi entah 2 juz seberapa lembar. Itu mereka hatamkan Qurannya dari setelah maghrib sampai isya. Nanti 2 juz setengahnya lagi dibaca jam 2 malam. Jadi mereka itu udah dibagi-bagi, punya rutinitas seperti itu. Mereka memang cinta kepada Al-Quran. Mereka buat sebagaimana kayak Quran ini salah satu part mereka gitu. Mereka itu selalu bersama Al-Quran. Sampai saya punya syekh qiraat, beliau Syekh Umar Baisa, beliau punya adat yang unik ibu-ibu. Jadi beliau jalan dari Sektarik sampai ke Madrasah Idrus itu sekitar 7 kiloan. Jadi kan ulama salah, para ulama ada yang membolehkan sholat sunnah dengan berjalan meskipun tidak ada kendala, meskipun cuma hal-hal yang mubah. Maka beliau biasa sholat takbir Allahu Akbar, kemudian beliau jalan sambil berangkat ke pondok saya itu. Beliau punya kebiasaan seperti itu. Dia entah baca 2 juz atau sejuz itu setiap hari itu. Beliau punya kebiasaan seperti itu. Ntar pas beliau sampai di Madrasah Idrus di pesantren kami itu dulu, beliau sampai di sana, baru beliau rukuk menghadap kiblat, sujud dan menyelesaikan salatnya. Itu kebiasaan beliau, Masya Allah. Jadi mereka benar-benar sama Quran ini cinta ibu-ibu, cinta sekali. Dan yang poin keempat, yang amalan yang biasa sahabat lakukan itu memang waktu masjid. Mereka selalu membangunkan masjid. Itu bagian cowok. Jadi para sahabat dulu itu ibu-ibu melakukan agenda apapun itu selalu di masjid. Buka bersama di masjid, musyawarah wal-mu'arraf di masjid, Masjid Nabawi. Mereka selalu melakukan itu.
Kemudian mereka tadarus Quran di masjid, melakukan majelis taklim seperti ini pun di masjid, ibu-ibu. Itu para sahabat radhiyallahu anhum. Dan poin yang kelima adalah jihad fisabilillah. Mereka selalu melakukan jihad fisabilillah. Dan makna jihad ini mutlak, ibu-ibu, am, bersifat luas. Tidak, orang yang memahami jihad ya udah perang gitu, benar, cuma perang doang ya. Tapi tidak, jihad di sini maknanya konteksnya kompleks gitu, am, luas. Jadi entah dia orang yang belajar agama itu jihad fisabilillah, orang yang bekerja untuk mencukupi keluarganya itu jihad fisabilillah. Jadi kita harus memahami ini dengan luas ya, ibu ya. Dan kemudian riwayat yang kedua, ibu kita lanjutkan. Rawahu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari fi sahih alladhi huwa sahih al-kitab ba'da al-Quran. Wa 'Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'u al-Quran wa huwa mahirun bihi ma'a as-safarati al-kiram barra والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه الشاذ له أجران رواه البخاري وأبو الحسين Muslim bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi Sahihah. Yang kedua kita sebutkan riwayat yang kedua daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan diriwayatkan dari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Ini nama panjangnya yang kita kenal kitab Sahih Bukhari ini, Bu. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Dalam kitabnya adalah kitab yang dikatakan para ulama ini kitab Sahih Bukhari ini kitab paling sahih setelah Quran, karena benar-benar tidak ada hadis yang sampai derajat hasan, apalagi yang dhaif, apalagi yang mudah, tidak ada itu. Maka sampai beberapa jamaah yang disebut seperti ekstrim itu mereka memakai kitab seperti kitab Sahih Bukhari saja ya. Padahal para ulama bersepakat hadis hasan dhaif tetap bisa dipakai buat targhib untuk menjadi apa sifatnya, targhib buat targhib ini sebagai tambahan, sebagai nasihat untuk agama, maka diperbolehkan. Maka disebutkan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa mahirun bihi, dan dia mahir dan dia pandai, benar-benar pandai dalam bidang Al-Qur'an. Wa huwa mahirun ma'a safaratil kiramin bararah, maka mereka entar di akhirat digolongkan bersama orang-orang digolongkan bersama para malaikat yang mulia dan yang taat. Itu orang yang pandai, yang pintar membaca Al-Quran itu. Dan kemudian disifati lagi oleh Rasulullah SAW orang yang kedua, golongan yang kedua, apa itu? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u fihi. Orang yang baca Quran tapi dia tuh yatata'u fihi, dia tuh kesusahan dalam membacanya. Dia kayak baca Iqra lah ya istilahnya ya. Kayak baca apa itu ya? Masih dalam level yang sangat rendah. Wa huwa 'alaihi syaq, dan dia kesusahan. Mungkin baru belajar Al-Qur'an umur 40 atau umur mungkin 50, makanya dia ada kesusahan di situ ya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini sabdakan lahu ajran. Maka dia mendapatkan 2 pahala. Jadi Ibu, kita bisa melihat di sini bahwasanya Islam itu indah. Yang baca Quran, yang pandai digolongkan bersama para malaikat. Dan orang yang nggak bisa baca Quran juga, yang kesusahan, dapat pahala 2. Jadi, dan yang masalah di sini apa? Orang yang nggak baca Quran. Ya. Maka Islam ini indah, insyaallah. Sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Bahwasanya kami telah mudahkan Al-Qur'an ini bagi orang yang ingin mentafakkur, ingin berpikir untuk mempelajari Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an ini sudah mudah, Ibu. Al-Qur'an ini sudah mudah. Tapi tinggal kembali kepada kita. Kita mau enggak? Kita mau enggak belajar Al-Qur'an?
Di situ kembali itu. Maka insya Allah ya, kita semuanya niat dari sekarang untuk memperdalami Quran, mulai membaca Al-Quran. Jadi kesibukan ibu-ibu di rumah tuh kalau setelah dapur itu punya aktivitas yang lain. Gak main HP, gak nonton TV, gak lihat sinetron. Karena itu waste time, sangat memakan waktu, buang-buang waktu. Jadi seperti itu. Ya ibu-ibu ya, insya Allah ya niat amal ya. Baik ibu-ibu, sekarang kita ke bab yang kedua. Atau ada pertanyaan? Sekiranya ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan tentang keutamaan Al-Quran yang pertama? Ada yang mau bertanya? Ada ya. Kita lanjut ya ke bagian kedua tentang ada pengajar Quran dan pelajaran. Faslun. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya, awal ma yanbaghi lil muqri wal qari ay yaqsida bidzalika ridallah ta'ala. Qala Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah ay millatul mustaqimah. Di sini faslun, pembahasan baru. Maka hendaknya kata Imam Nawawi sebagai qari atau muqri, orang yang mengajarkan Quran, atau al-qari, orang yang membaca Al-Quran, itu membaca Al-Quran dengan maksud ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk maksud yang lain. Maka ini pertama yang dikatakan, kita harus punya niat yang bagus dalam membaca Al-Quran, punya ikhlas, punya niat yang baik. Semoga dengan Al-Quran Allah berikan kita keberkahan ibu-ibu, diberikan anak-anak yang solehah, dimudahkan urusan keluarganya, dimudahkan seluruh aspeknya. InsyaAllah ibu-ibu ya. Kemudian menyebutkan firman Allah, dan tidaklah kami perintahkan kecuali mereka orang-orang mukmin untuk beribadah kepada Allah dengan mukhlisin, dengan ikhlas, lahuddin, kepada din Islam, dengan secara lurus. Wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa yutuz zakat, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Dan yang seperti itu yang tadi disebutkan adalah dinul qayyimah, ay millatul mustaqimah, itu agama yang lurus, yang benar. Kemudian disebutkan riwayat yang setelahnya, wa fi sahihain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa fil hadits min ushul Islam. Dan ini hadis masyhur ya Bu ya. Ini biasanya disebutkan di awal Bukhari, di awal Arba'in. Bahwasanya kita memang perlu dalam mempelajari Al-Qur'an, apapun itu bidangnya, kita tanamkan niat yang benar. Pertama mungkin yang kita niatkan dalam Quran ini, semoga dengan saya mempelajari Quran, saya digolongkan bersama ahli Quran. Kemudian kita dipertemukan bersama ahli Quran, seperti para sahabat dan para tabi'in, kemudian bersama sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah SAW. Nah, di sini disebutkan innamal a'malu binniyat, bahwasanya seluruh amal itu bergantung terhadap niatnya ibu. Wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwasanya setiap manusia, setiap seseorang itu bergantung pada niatnya. Nanti setelah itu ada disebutkan, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi hijratuhu ila Allah wa rasulihi, dan setelahnya. Maka di sini disebutkan sampai Imam Syafi'i, ibu-ibu perlu diketahui, sampai mengambil istinbatul ahkam, mengambil ahkam daripada hadis ini, bahwasanya niat itu wajib. Bahwasanya niat itu wajib di setiap amal. Seperti sholat contohnya, shaum Ramadan. Seperti yang Syafi'i mengatakan, man lam yubayyitu siyam fala siyam lah. Barang siapa yang menunaikan siam tapi tidak niat malam sebelumnya, maka tidak sah siamnya. Maka tapi sebagian daripada dekam-dekam masjid kadang mereka melakukan
setelah niat yang diajarkan Mazhab Syafi'i, mereka melakukan niat yang biasa niat 1 bulan Ramadan. Ittiba'an Imam Malik, mengikuti mazhab Imam Malik. Karena hati-hati takutnya kita lupa ya ibu ya. Udah niat bagus-bagus cuma mungkin karena kelupaan atau ketiduran gak sempat sahur, masa pas gak puasa gitu ya. Maka di situ dianjurkan sekarang perlu kita menggunakan mazhab Malikiyin dalam hal seperti ini. Karena hati-hati saja untuk kehati-hatian. Ya ibu-ibu yang tadi saya sebutkan, perlunya kita menanamkan kuat niat kita dalam apapun aspeknya, seperti yang sekarang kita lakukan ini dalam belajar Al-Quran. Niat yang baik ibu-ibu, insyaallah ya. Kemudian riwayat setelahnya, wa an Ibnu rahimallahu taala qala salatun min alamatil ikhlas. Dan diriwayatkan dari Ibnu rahimallahu taala, bahwasanya beliau berkata ada 3 alamat ikhlas. Ibu-ibu ini perlu nih poin. Apa sih ikhlas hakiki itu? Maka disebutin di sini. Pertama, istiwaul madhi wa dhammil 'ammah. Itu menyamaratakan rasa madh, dipujinya kita, wadham dicelanya kita, digunjingnya kita, minal 'ammah dari seluruh perkara, aspek perkara apapun itu. Jadi kita punya rasa legowo apapun, kita dipujilah, kita dicacilah, ya udah kita mah ikhlas saja karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mempelajari Al-Qur'an bukan karena manusia pengen dipuji. Terus bila ada yang ngecengin ibu misalnya, ibu-ibu itu mah pengen belajar Al-Qur'an karena pengen ini misalnya. Maka kita tetap istiqomah, ikhlas. Niat kita pertama karena Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, wa nisyan ru'yatul amal bil a'mal. Kemudian kita cara ikhlas yang kedua itu kita harus melupakan tentang amal-amal apa yang telah kita lakukan. Jadi kita tuh nggak perhitungan sama Allah Subhanahu Wa Taala di dalam beramal. Apa yang kita lakukan, sebagaimana Allah nggak pernah kan perhitungan sama kita. Kita mau maksiat, mau ngapain, masih ditutup aibnya, masih diberikan rezeki yang panjang. Benar nggak ibu? Masih nggak? Pada ngantuk ya ibu ya? Maaf ya ibu, ini pertama kali saya jadi agak ngedek lah istilahnya ya. Pertama kali ibu, sorry. Nah jadi saya juga masih muda ibu, kayak seumuran lah sama beliau ini hadir. Jadi ya masih belajar dalam menyampaikan. Jadi ya insya Allah lah saya berikan yang terbaik, insya Allah ya. Kemudian yang ketiga, contoh ikhlas itu iqtida'u thawabil amal fil akhirah. Jadi kita mengharapkan thawab, pahala daripada beramal ini untuk di akhirat saja, bukan karena li ajli dunia. Dia membaca Al-Quran untuk misalnya gitu ya, dia mengajarkan Quran atau belajar Quran untuk cari duit. Ada sekarang ibu-ibu ada. Tapi perlu diperbaiki lagi bahwasanya kita niatnya ini, ikhlasnya ini karena semata-mata sudah karena Allah Subhanahu wa taala saja. Bisa dipahami ibu ya? Kemudian yang setelahnya faslun, bab yang baru lagi. ولا يتعلم إلا ممن تكملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهم من السلف هذا العلم دين فانظروا أم تأخذوا دينكم. Maka Imam Nawawi jelaskan lagi di bab selanjutnya, dan hendaknya engkau belajar agama apapun itu, Quran, hadis, fiqh, balaghah atau mantik, apapun itu yang masih dalam substansinya ilmu agama, hendaknya engkau belajar daripada mimman takammalat ahliyatu, orang yang jelas, yang sempurna keahliannya, dia benar-benar punya potensi, punya kemampuan dalam mengajar.
Wa dhaharat diyanatuh, dan jelas keagamaannya. Soalnya ibu-ibu sekarang ada, dia alim, dia pinter, dia hafal Quran, hafal Bukhari, tapi dia orientalis. Dia orang kafir. Dia mempelajari agama ini untuk merusak Islam. Dan saya temui itu. Saya temui ada orang Inggris seperti itu, ada. Saya temui ada orang France. Pas itu saya di bandara, saya cerita, dia nanya kepada saya, Ustaz, bro gitu ya, istilahnya ya, kamu di mana sekolah gitu? Dia kan. Ngapain di sana? Kuliah. Kuliah. Ambil jurusan apa? Ambil jurusan ulumul agama tafsir gitu ya, agama. Oh, ya saya juga senang belajar Islam. Alhamdulillah saya hafal Quran. Hafal Quran itu dia kafir. Dia pakai kalung salib. Dia hafal Quran. Kemudian saya hafal Arba'in Nawawi di seperti itu. Saya kaget dong. Kok bisa gitu ya? Rupanya ibu, perlu kita ketahui juga, mau sehebat apapun orang belajar Quran, dia paham apa sebagaimanapun, tapi kalau Allah nggak memberikan hidayah, dia tidak akan diterima. Bagaimana di Quran, bukan di Quran, di hadis diriwayatkan disebutkan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Bahwasanya kalian kamu wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai. Maka di situ saya kaget, wah, sampai orang-orang yang seperti itu aja punya kemauan untuk mempelajari agama sampai sehebat itunya ibu-ibu. Sampai orang-orang yang di pesantren kita aja udah sampai selevel itu, betul nggak ibu-ibu? Hafal Quran, Arba'in Nawawi hafal, laptop. Dan saya kayak sempat baca Quran aja di situ kan ya, lagi waktu kosong baca Quran, dia sebutin, bacain ayat selanjutnya, buset gitu ya, lucu gitu orang. Terus segitunya ibu-ibu, Masya Allah. Jadi perlu kita juga ketahui bahwa kita syarat-syarat yang menjadi pengajar bagi kita itu kita harus pilih juga. Pertama, dia mempunyai kapasitas yang kuat, yang bagus, dia punya kemampuan dalam mengajar. Kemudian dia harus jelas keagamaannya. Masa dong kita belajar agama Islam gitu ya, tapi orang yang tidak bersanad malahan kafir lagi, malah dia belajar Islam buat merusak Islam aslinya. Ya ibu ya, pentingnya wa tahaqqaqat ma'rifatuh, dan diakui segi keilmuannya, bukan yang abal-abal istilahnya ya. Benar gitu. Makanya sekarang kayak banyak yang ustaz-ustaz ceramahnya itu rada nyeleneh ibu-ibu. Benar tidak? Benar. Karena kenapa? Karena dia tidak mempunyai kapasitas di situ. Dia tidak ahli dalam agama. Dia cuma kayak baca sedikit, satu hadis, dua hadis, dia pandai bicara saja. Kemudian menyampaikan kepada amatinas dengan pengetahuan yang salah, dan ujung-ujungnya bolan, sesat menyesatkan ibu-ibu. Maka kita perlu hati-hati di sini untuk mencari guru mana yang benar untuk belajar ilmu agama. Kemudian wastaharat siyanatuh, dia harus terkenal dengan keterjagaannya. Dia bukan ahli maksiat, dia bukan ahli fasik. Ya gimana masa ibu kita mau belajar Quran sama yang orang yang minum tuak gitu? Ya gak masuk akal ya, kita belajar agama, belajar Quran, kalamullah, tapi daripada orang fasik. Maka perlu kita lihat juga bahwasanya dia itu orang yang benar-benar, orang yang terjaga. Warak disebutkan orang yang terjaga. Qala Muhammad bin Sirin, maka ada Muhammad bin Sirin dia bin kibar tabi'in, dia termasuk daripada kibar tabi'in. Dan para Rasulullah SAW yang mengatakan seperti itu, beliau mengatakan hadzal ilm, bahwasanya ilmu agama ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, maka lihatlah kalian wahai manusia dari mana kalian mengambil agama ini. Maka kita harus introspeksi lagi Bu, kita lihat siapa guru-guru kita. Alhamdulillah kita ini punya guru-guru seperti Ustaz Adil. Ustaz Adil belajar di Ma'had Al-Ghannam, dan itu Ma'hadnya Habib Umar, punya silsilah sanad yang mereka pelajari dari guru ke guru ke guru hingga kepada Rasulullah SAW. Maka perlu dipahami Bu,
Kemudian disebutkan setelah ibarahnya di sini, wa alaihi ay yanzura mu'allimahu bi'ainil ihtiram, dan hendaknya adab-adab bagi pelajar itu memandang gurunya dengan ainul ihtiram, dengan takzim, dengan memuliakan, tidak dengan ainul ihtiqar, tidak dengan menyepelekan guru. Maka jika kita punya sedikit saja ada melihat aib, melihat jelek kepada guru kita, maka luput barokah daripada kita. Maka kita tidak akan mendapat barokah sama sekali di itu. Maka perlu kita ainul ihtiram kepada guru-guru kita. Insyaallah ya ibu ya. Wa ya'taqidu kamal ahliyati, dan hendaknya meskipun dia ustaznya ya agak alim-alim parah lah, enggak pintar-pintar banget, cuma kita harus meyakini bahwasanya dia itu punya kamal ahliyah, punya kemampuan yang cukup, punya kemampuan yang lumayan bisa untuk mengajar. Wa rajahanihi, dan keunggulannya, dia punya keunggulan ala tabaqatihi, dalam setobaqahnya. Fa innahu aqrabu ila intifa'i, maka jika kita mengamalkan hal-hal seperti ini, maka kita bisa mendapatkan intifa', bisa bermanfaat ilmu kita, bisa mudah paham, bisa mudah menghafal. Kalau taruh misalnya menghafal Quran. Jadi adab ini perlu ditekankan ibu. Maka sebagian ulama Sayyidina Ali menyebutkan al-adab qabla, bahwasanya adab itu sebelum belajar. Jadi perlu kita beradab terlebih dahulu sebelum kita belajar. Sampai disebutkan wa kana ba'dul mutaqaddimin idza dhahaba ila mu'allimihi tasaddaqa bisyai'. Sampai orang-orang dulu salaf itu kalau punya kebiasaan, kalau mereka datang kepada mu'allim mereka itu bawa sedekah ibu-ibu, entah bawa kurma, entah bawa roti, itu punya kebiasaan seperti para salaf. Sampai mereka berkata, wa qala Allahumma astur aibi mu'allimi anni. Dia mengatakan, sampai mereka doa setelah memberikan itu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong tutup aib pengajar saya. Sampai segitunya ibu-ibu. Mereka benar-benar ta'zim kepada guru. Wala tadhhab barakata ilmahu minni. Dan ya Allah, jangan engkau hilangkan barakah ilmu mereka kepada kami. Sampai segitunya. Kemudian disebutkan lagi daripada riwayat Imam Rabi'. Nah, Imam Rabi' ini siapa? Imam Rabi' ini adalah murid Imam Syafi'i. Maka di sini disebutkan huwa shahibus Syafi'i. Beliau murid mula zamannya Imam Syafi'i. Beliau menyebutkan rahimahullah taala, "Majtarabtu an ashraba al-ma' wasy-Syafi'i yanzuru ilayya haibatan lahu." Aku tuh enggak berani, kata Imam Rabi', minum air. Cuma minum air itu gitu kayak haus lah ya. Sedangkan Imam Syafi'i melihat saya. Sampai segitunya ibu, mereka ihtiram. Jadi kalau mau minum itu cari tempat dulu sampai gurunya itu nggak bisa melihat si muridnya. Sampai segitunya ibu-ibu mereka terhadap adab. Haibatan lahu, karena segan kepada gurunya. Segannya seperti itu. Rawaina an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala min haqqil muallim 'alaika an tusallima 'ala an-nasi 'ammah. Dan diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, min haqqil muallim, dan daripada hak-haknya muallim, engkau hendaknya memberi salam di ala amatin nas, di hadapan seluruh orang. Misalnya ibu-ibu datang nih, jangan segan misalnya pertama datang ke majelis ketemu Ustazah Rafi, maka berikan salam dulu pertama. Jangan malu sampai kayak karena mungkin ada ramai orang, berikan salam, assalamualaikum. Maka sebagaimana Rasulullah bersabda, afsyus salam, tebarkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga kepada muallim nantinya. Jika ibu bisa membaca talaqi kepada muallim dalam Al-Quran, maka jika bertemu meskipun ramai orang di halayak orang, maka disunahkan salam, berikan salam, assalamualaikum syekh, assalamualaikum saudara. Kemudian
Wa takhassuhu dunahu bidahiyyah. Dan hendaknya engkau mengkhususkan si muallim ini daripada orang yang lain, maka diberi tempat khos. Maka disunahkan seperti itu. Jika belajar ilmu, jangan dong kayak gurunya itu disamain sama ya orang-orang lain. Maka disunahkannya diberikan tempat khos seperti itu, Ibu. Wa anta tajlis amamahu, dan disunahkannya juga itu kalian duduk di hadapannya seperti ini nih, pas seperti ini. Maka ini bagaimana sesuai dengan apa yang Amirul Mukminin ceritakan. Maka masya Allah kita ini punya majelis yang bersana, majelis yang diberkahi mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang setelahnya wala tusyiranna indahu biyadik. Dan adab yang setelahnya itu engkau hendaknya tidak menunjuk-nunjuk di hadapan si muallim ini, si pengajar ini. Ya misalnya ini ibu-ibu nih ya, ada ustaz baru kayak saya gitu, saya datang dari sini, ya ada ustaz baru nih, gitu ya misalnya kan. Nah ini nggak boleh ibu, ini nggak ada, nggak boleh ya. Mungkin awal-awal ya karena belum tahu, kayaknya nggak boleh seperti ini. Si ustaz, si muda. Nggak boleh ibu ya, ya tidak boleh. Kemudian wala tasmuzanna bi'ainik, dan jangan kedip-kedip si ustaz kan. Nggak boleh ibu, ini nggak boleh. Ya ini nggak ada. Misalnya Ustaz Adil nih, Ustaz Adil nih, nggak boleh ibu ya, nggak boleh ibu. Takutnya gitu ya. Wala taqulanna wala fulan khilaf ma taqul, dan juga jangan ngomongin yang berbeda dengan apa. Misalnya Ustaz, si kata Ustaz ini mah seperti ini, enggak seperti yang kamu katakan. Nah, boleh itu. Ini adabnya tidak diperkenankan seperti ini. Wala tattaban 'indahu ahada, dan juga yang enggak diperbolehkan ada sebagai hamil Quran atau qari Quran itu tidak ngajak gibah ke ustaznya. Ini lebih kacau ini. Ngelirik aja, nunjuk-nunjuk yang nggak boleh, ini ngajak gibah. Misalnya, ya contohnya kayak bisa aja gitu ya. Misalnya ada pertanyaan, saya buka sesi pertanyaan. Kemudian salah satu ibu-ibu nanya, Ustaz, si Ustaz ini disebutin nama, Ustaz ini kok ngomongnya kayak gini sih, salah ya? Nah itu nggak boleh ibu. Mungkin samarkan atau mungkin langsung ke intinya saja. Maka tidak boleh seperti ini yang sifatnya gibah. Dan juga kan gibah aja haram, lagi di majelis yang mulia ini, maka tambah double dosanya. Wala tusyawiru jalisaka fi majlisi, dan jangan bikin musyawarah kecil-kecilan ibu. Misalnya nih ibu sedang majelis seperti ini atau sedang majelis Quran, gak diperkenankan bikin teman geng ngerumpi lah istilahnya ya, ngerumpi. Sampean lagi baca ini, ustaznya ngebosenin. Nah kita bikin ini dulu, ngomongin apa gitu ya. Itu kamu masak apa, ini buat buka apa gitu ya. Ayo diperbolehkan ya bu, jangan bikin majelis-majelis baru lagi di majelis yang besar ini. Maka disunahkannya khusyuk, fokus, jangan sampai terpecah-pecah karena bikin omongan baru, majelis baru. Kemudian daripada adat-adatnya, wala ta'khud bi thawbi idza qam. Jadi misalnya nih ada ustadznya mau berdiri, terus ibu-ibu pengen manggil, nggak dibolehin kalau narik seperti ini, nggak boleh. Jadi adatnya ibu-ibu berdiri, Afwan Ustaz, saya mau nanya, atau abah manggil, berdiri ibunya. Itu adatnya. Meskipun pengajar itu lebih mudah, tapi seperti ini yang diajarkan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Wala talha alaihi idza kasal, dan jangan maksa juga. Misalnya pengajarnya ini udah bosan nih ngajar, sampai lah gitu ya istilahnya. Terus ibu-ibu, dia lah Ustaz, kayak istilahnya pagi lah Ustaz gitu, tambah jamnya. Nah ini nggak boleh ibu-ibu, nambah gitu durasinya. Kesian juga mungkin capek, atau si Ustaznya nggak ada bahan lagi, bingung kan. Nah nggak boleh dipaksa. Kemudian adab-adab setelahnya, wala ta'rud ay tashba' min kulli suhbati, dan juga kebalikannya, jika belum habis tidak boleh ibu-ibu keluar majelis kecuali dengan izinnya. Kecuali yang daruratnya seperti pengen ke WC atau ada keperluan yang mendesak, maka diperbolehkan. Tapi kalau misalnya yang babnya seperti ini tidak diperbolehkan.
Cuma karena bosannya lah ustadznya garing istilahnya, garing lah ya, nggak seru. Udah subuhnya nyolong ke situ, sana keluar. Nah itu maka seperti itu diperlukan. Wayan dari ayat bihadin kesal, maka hendaknya orang yang belajar ilmu dan mengajarkan itu beradab dengan apa yang telah disebutkan. Allati arsyada ilaiha Ali, sebagaimana yang telah ditunjukkan Imam Ali karramallahu wajhah, wa ayyarud dari bata syekh. Dan kebalikannya juga, misalnya syekh-syekhnya ini ngajak gibah, bu, tahu nggak sih ini, wah itu nggak boleh, tahu parah jadinya, jadi majelis gibah bukan majelis agama. Maka seperti juga tidak boleh. Dan apabila kamu sanggup, kamu tegur si mu'alim ini jika mengajak ke hal-hal yang gibah. Jadi kalau ibu ta'adzur susah untuk segan gitu mungkin kepada mu'alimnya, maka udah pergi aja daripada majelis itu. Nah ini yang saya sebutkan itu termasuk adab-adab menghafal Quran. Adab-adab majelis apa dulu? Adab majelis. Sekarang kan adab-adab Al-Quran, menghafal Quran yang bagian ketiga. Jadi di bagian kedua ada yang ditanyakan tentang adab membaca Al-Quran sebagai qarid, sebagai yang belajar, wal muqri dan yang mengajarkan. Ada yang ditanyakan ibu tentang seputar Al-Quran? Nggak ada ya? Ada? Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Ya. Ini maaf juga ibu, saya kayak bicara ada agak sudah-sudahnya, memang saya asli sudah. Mungkin ada sebagian nggak paham ya, karena suka kelepas aja gitu. Jadi maaf banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan untuk adab-adab membaca Al-Quran, Ya. sebaiknya kita sebelum membaca Al-Quran itu harus gimana dulu? Karena kalau wudhu pasti ya. Terus itu otomatis apa yang kita lakukan sebelum kita membaca Al-Quran begitu Ustaz? Terima kasih. Di sini ada dua hal. Membaca Qurannya dalam keadaan ambil mushaf, memegang mushaf, atau hamil mushaf tanpa memegang mushaf. Tapi istihab disunahkannya ibu, itu kalau orang yang memegang mushaf, orang yang tidak memegang mushaf, itu disunahkannya berwudu, tetap berwudu. Tapi kalau orang yang hamil mushaf itu diwajibkan, karena Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Maka tidak diperkenankan memegang Quran kecuali orang yang suci, yang suci daripada hadas shaghir dan akbar, asghar dan akbar. Iya. Sebelum dulu terus kita membaca Al-Quran harusnya Baca ta'awud dulu gitu. Iya. Nah, disunahkannya membaca ta'awud sebagaimana disebutkan di Quran. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Dan apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka ista'id, minta pertolongan kepada Allah minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang rajim. Maka disunahkan baca ta'awud. Kemudian bismillah. Nah, bismillah ini disunahkan setiap part of Al-Quran. Jadi setiap surat Al-Quran itu disunahkan, kecuali satu, surat Al-Baqarah. Karena itu surat As-Saif dikatakan para ulama, surat yang ada. Maka tidak layak kita membaca Al-Quran dengan membaca bismillah sebelumnya di dalam surat Al-Baqarah. Tapi yang lain disunahkan ta'awud dan bismillah. Paham ya Bu ya? Ada yang bertanyakan lagi? Ya, silakan. Misalnya di satu majlis ada pelajaran pembacaan Al-Quran. Ya. Jadi biasanya kita kan ada maulid dulu atau ujian dulu masuk ke Allah. Itu sebaiknya di mana Ustaz? Apakah kita harus istilahnya maulid dulu sama kayak istilah berkuliah itu, atau langsung saja kita membaca Al-Quran itu sebaiknya? Ini kan masalah beli aja itu ya, bagus atau nggak bagusnya, semuanya bagus. Mau Qurannya dulu bagus, mau maulidnya dulu bagus. Cuma kebanyakannya di majlis-majlis di sana itu kalau buat ada majlis ini, mereka baca Al-Quran dulu disunahkannya, baca beberapa ayat baru buka majlis. Itu disunahkannya karena Al-Quran ini paling afdalnya. Kemudian makanya ada biasanya itu dilakukan baca Al-Quran dulu, surat Al-Quran, baru ntar hadis, baru lain. Bikin maulid atau apa seperti itu.
Iya, nggak apa-apa. Ini cuma amdali aja nih, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya langsung sama Ustaz. Kalau sampai senang sama yang saya bilang di Ustaz. Di dalam majlis seperti sekarang Ustaz tadi ngasih ceramah sama kami. Terus ada orang baca Al-Quran dia bilang tadarus. Jadi waktu itu saya bilang ya saya Ustaz itu mengaji. Dia bilang jadi saya kan nggak fokus. Terus saya bilang Bu janganlah saya kan lagi dengar terus terjadi sesuatu. Terus saya bilang sama pengurus. Terus setelah saya bilang pengurus mereka pada kesal sama saya. Sampai saya nanya sampai sekarang terus saya terus terlalu. Lalu apakah saya dosa? Saya bilangin jangan baca Al-Quran dulu. Saya kan tidak menolak. Akhirnya terjadi. Nah, kalau di ilmu saya yang bodoh, kalau lagi ada pengajian kita lebih bagus dengan pengajian daripada kita baca Al-Quran. Apakah benar itu Ustaz? Iya, yang benar. Nah, tapi gimana ya? Di majlis di sana. Maka lebih bagusnya Ibu, kalau seperti hal ini, case-nya seperti ini, kejadian seperti ini, harusnya fokus. Kenapa? Karena Quran sifatnya di kuliah awqat, bisa di kapan waktu aja kan, benar kan? Bisa mengantar setelah subuh, setelah sholat, atau dan lain-lain. Tapi kan kalau sampai dia membaca Al-Quran dan mengganggu fokus yang ini sistemnya inti lah, ini majelis inti, sampai merusak acara ini, maka tidak boleh. Malah baca Qurannya itu dosa mana dulu? Dosa. Ya nggak apa-apa, mungkin itu salah paham aja ya. Tapi amdalnya seperti itu, karena kan Quran mah bisa dibaca kapan aja Ibu. Yang kayak gini kan nggak tiap hari, nggak tiap waktu. Iya. Sudah? Lanjut ya. Kemudian bagian ketiga ada menghafal Quran. Faqad taqaddama jumalun minhu fil bab alladhi qabla hadha wa min ajlihi an yakuna ala akmal al-ahwal wa akram al-shama'il wa yarfa' nafsahu an kulli ma nahaa al-Quran an ijlalat al-Quran. Bagaimana yang telah disebutkan yang tadi ada pada sebagai orang yang mengajarkan Quran dan orang yang membaca Al-Quran. Kemudian di sini ada pada untuk orang yang mau menghafal Al-Quran. Apa aja nih Bu? Akan disebutkan oleh Imam Nawawi di sini. Wa yakuna ala akmal ahwal. Ya hendaknya sebelum menghafal Quran itu dalam keadaan sempurna. Cuma sempurnanya udah toharoh, udah suci daripada asghar dan akbar. Terus dia sudah memakai pakaian yang rapi, menutup aurat. Yang maksa sih membaca Quran pakai sarung doang itu. Pakai baju mana gitu ya. Kemudian pakai yang perempuan pakai kerudung. Kemudian mesti beradab Ibu, mesti di sini beradab. Akmal ahwal di sini beradab. Wa aqramus syama'il dan berperilaku yang baik sebelum menghafal Quran. Wa yarfa'a nafsahu 'an kulli ma nahaa Quran. Dan hendaknya dia menjauhkan dirinya daripada apa yang dilarang Al-Quran. Ya nggak mungkin lah Ibu, masa kita menghafal Quran tapi kita ngelakuin apa yang dilarang Al-Quran. Kontradiksi kan di situ. Maka tidak diperbolehkan seperti ini. Di mana antara Al-Quran kita aja ngelarang apa yang diperintahkan Al-Quran. Ijlalan lil Quran itu penghormatan, ta'ziman kepada Al-Quran. Wa yakuna musawwana 'an dari iktisab. Dan hendaknya orang yang menghafal Quran ini terjaga daripada amal-amal yang tercela. Contohnya seperti apa? Masa kita menghafal Quran tapi melakukan pekerjaan yang tidak baik. Contohnya kita seperti ya mungkin ada dulu itu ada. Dia teman saya mungkin oleh Pak ya. Dia tuh menghafal Al-Quran juga, sempat menghafal Quran sama saya. Tapi mungkin karena dia ada keterbatasan ekonomi atau apa. Dulu saya pas di Bandung, kan Bandung itu kota yang terbuka Ibu ya. Jadi dia tuh sempat sampai jadi bartender yang di diskotik.
sempat sampai seperti itu. Dan dia cuma karena nyari kerjaan yang lain nggak dapat, cuma karena dibilang gue dapat di sini gitu, saya cuma dapat di situ. Maka kok dia menghafal Quran loh, pemegang kalam Allah, tapi pekerjaannya seperti itu. Maka di sini hendaknya menghafal Quran tidak boleh melakukan hal-hal tersebut. Maka hendaknya dia harus selaras pekerjaan dan apa yang dia lakukan seperti menghafal ini harus satu linear gitu ya istilahnya, harus nyambung. Kemudian syarifun nafs, dia hendaknya berjiwa mulia. Dia niat, ya Allah, aku menghafal Quran agar aku bisa memberi syafaat kepada keluarga saya. Apalagi orang yang hafal Quran ya, Allah memberikan syafaat 10 ahli keluarganya untuk dijamin masuk surga. Maka ibu doa, ya Allah, semoga saya punya anak-anak yang hafizul Quran. Amin ya Bu ya. Insyaallah. Ntar saya kasih tips-tipsnya bagaimana agar mudah menghafal Quran. Kemudian apalagi murtafi'an 'alal jababirah. Ya hendaknya lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang sombong. Jadi maksudnya tinggi derajatnya di sini, ya udah dia tuh nggak harus meminta kayak orang-orang sombong ini, orang yang punya duit. Dia nggak ngemis-ngemis karena dia punya Quran. Ya udah, saya ini punya kalam Allah, saya nggak perlu orang-orang seperti itu. Betul ya? Kemudian yang setelahnya daripada orang-orang pecinta dunia juga, wal jabat min ahli dunia. Dan hendaknya juga disifatkan di sini setelahnya mutawadhi'an lis-shalihin. Orang yang menghafal Quran ini hendaknya dia tawadhu kepada orang-orang saleh. Dia hormat kepada orang-orang saleh. Wa ahlul khair masakin, di sini juga disebutkan. Dia mutawadhu kepada orang saleh, dia tawadhu kepada orang-orang ahli khair yang sering membantu. Hatta seperti orang-orang marbot ini, Bu. Kalau kita yang pelajar seperti ini harusnya kita tawadhu juga, Masya Allah. Ibu, bahwasanya banyak sahabi ya yang mereka cuma bersih-bersih tapi surganya tinggi. Jadi jangan pernah menganggap remeh orang-orang yang cuma bersih-bersih di sini. Cuma ya mungkin gaji mereka kepala gitu ya. Cuma bersih-bersihkan hal-hal yang seperti ini, tapi Masya Allah dia punya derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah menganggap remeh hal kecil apapun. Wa ayyakuna mutakhashshi'an da sakinatin wa. Dan hendaknya orang yang menghafal Quran itu orangnya selalu khusyuk. Dan dia saat menghafal Quran juga orangnya khusyuk. Da sakinatin, orangnya tenang, berwibawa. Enggak istilahnya kalau bahasa Batak rasak lah ya. Ini gimana gitu ya. Kalau Quran itu harus tenang, dalam keadaan yang tenang. Menghafal Quran itu di tempat yang tenang seperti masjid atau di kamar kosong gitu ya. Jangan kayak istilahnya di mana ya, kayak di lapangan besar kayak ada acara apa di mall gitu lagi ada musik yang hafal Quran. Ya hendaknya dia harus nyambung tepat sama apa yang dia lakukan seperti itu gitu. Faqad jaa 'an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ya ma'syar al-qurra yarfa'u ru'usakum faqad wadaha lakum at-tariq fastabiqul khairat la takunu 'iyalan 'ala an-nas. Dan di sini disebutkan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, ya ma'syarul qurra, wahai orang-orang yang belajar Al-Qur'an, apa? Yarfa'u rusakum, angkat kepala kalian. Maksudnya angkat di sini jangan kalian rendahkan diri kalian cuma karena hal-hal dunia yang lain. Bahkan Allah lakum at-tariq, bahwasanya Allah SWT telah memberi kalian jalan yang lurus, maksudnya jalan yang jelas. Makanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu ragu anak-anak ibu di pesantren-pesantren tahfidz Quran, mungkin kerjaannya apa sih? Jangan takut, kata Umar bin Khattab. Bahkan Allah lakum at-tariq, rezekinya, jalannya, masa depannya itu udah Allah atur. Bayangin ibu, dia pegang kalam Quran, kalam Allah. Rabbul Alamin, pencipta samawati wal ardh, yang memiliki semua alam semesta ini. Bagaimana kita harus ragu gitu? Allah yang berikan rezeki kok. Kita percaya tidak? Percaya. Allah yang berikan rezeki. Kenapa kita harus ragu? Maka di sini kita ini yakinnya itu udah lemah kepada Allah SWT. Naam, benar, kita harus cari wazifah kayak pekerjaan sebagai. Tapi insya Allah ibu-ibu, rata-rata teman saya yang hafal
Quran, yang kita di Quran ada yang kelaparan, ada yang nulis di jalan, insya Allah rezekinya semua dicukupi sama Allah insya Allah. Kemudian fastabiqul khairat, dan kalian orang yang belajar Quran, fastabiqul khairat, kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. La takunu 'iyalan 'alan nas, dan hendaknya engkau tidak menggantungkan diri kalian kepada manusia. Udah Allah hasbunallah wa ni'mal wakil. Udah cukup Allah dengan aku. Ni'mal maula wa ni'mal wakil. Maka penting bagi orang penghafal Quran juga untuk punya keyakinan yang kuat. Gimana dia meyakinkan orang lain kalau dia nggak punya, meyakinkan diri sendiri ini juga gitu. Seperti itu. Kemudian dari riwayat setelahnya, wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala yanbaghi li hamil Quran an ya'rifa bi laylihi idza an-nas naimun wa bi naharihi idza an-nas mufṭirun wa bi husnihi idza an-nas yafrahun wa bi bukaihi idza an-nas yadhhakun wa bi sihhatihi idza an-nas yaqudun. Maka diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dan bagi dihamil Quran, hendaknya orang yang membaca Quran, yang menghafal Quran, itu dia mengetahui bahwa dirinya ini malamnya itu di saat orang-orang tidur dia membuka Quran. Bangun dia ibu-ibu buat sholat tahajud, entah jam 2, jam 3 seperti itu, kemudian dia membacakan Al-Quran. Itu orang-orang yang benar-benar hakiki, orang yang menghafal Quran dan orang yang membaca Al-Quran. Dia punya amal-amal tersendiri, ibu. Dia malamnya dihiasi dengan Al-Quran. Maka seperti amal-amalia orang-orang salaf ibu ya di bulan Ramadan itu, mereka punya amalia yang ajib. Seperti Imam Syafi'i, beliau punya kebiasaan menghatamkan Al-Quran sehari semalam 60 kali itu. Bayangin, 60 kali. Gimana? Gak kebayang. Saya dulu pernah simak Quran umroh dalam satu majlis, baca 30 juz dengan hafalan, baca cepat. Ya salawatullah seperti ini ibu, cepat baca. Itu cuma dari bangun subuh sampai jam 8 malaman. Itu selesai itu. Ini 60 kali, bayangin. Mereka ini para salafus saleh punya keberkahan di dalam waktu. Maka jika orang yang sudah biasa, maka ada istilah tidak takarrar takarrar. Orang yang sering ulang-ulang itu maka akan terbentuk. Allah bukakan aja apa bab berkah-berkah ini, sampai dikatakan seperti karomah mereka ini punya kebiasaan yang masya Allah. Kemudian Imam Tamim Ad-Dari punya kebiasaan di bulan Ramadan dia mengatakan Al-Quran bainal maghrib wal isya. Itu antara maghrib dan isya. Kemudian kayak ibu maghrib dan isya kita membaca sejujurnya enggak artinya. Mungkin berapa itu juga udah 4 lembar. Capek gitu ya. Belum lagi ntar ada WA, dari sini lagi. Megang HP udah 20 menit. Azan isya, males dah. Mau tarawih soalnya tuh susah ibu. Sekarang zamannya udah susah. Cuma mereka harusnya mereka itu menjaga waktu. Sekarang menjaganya waktu, Allah bukakan keberkahan buat mereka sampai punya keberkahan. Saya juga kebayang. Ya kebayang pokoknya ibu, insya Allah. Radhiyallahu anhu. Dan kebiasaan yang menghafal Quran, mereka punya kebiasaan mereka di siang hari puasa. Jadi orang-orang yang benar-benar hafal Quran, dia itu selalu menjaga dirinya, malam disibukkan dengan Al-Quran dan siangnya disibukkan dengan berpuasa. Karena apa? Untuk menjaga dirinya. Soalnya ibu-ibu, kalau orang yang perutnya kosong, itu pasti lebih terjaga. Kan kalau yang kenyang bawaannya malas, capek, mager lah istilahnya ya, mager aja jadinya. Iya. Maka kenapa mereka dianjurkan orang-orang yang hafal Quran ini lapar, agar mereka bisa beraktivitas yang lain, melakukan perkara-perkara yang lain. Kemudian idan nasyafrahun wa bibuka ini, dan apabila orang-orang bersenang-senang dia sedih. Maksudnya di sini Islam itu dianjurkan senang, selalu senang, hatinya senang. Tapi di sini maksudnya apa? Idan nasyafrahun wa bibuka ini,
Jadi tatkala orang lalai, senang-senang mainnya ke mall atau apalah gitu yang habisin waktu atau nonton bioskop lah atau apa, mereka ini spending time-nya, menghabiskan waktunya itu untuk nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, di saat orang-orang lalai, maafkan aku. Di saat orang-orang lalai, jagalah aku. Itu punya effort yang kepada dirinya untuk selalu terjaga, minta ke Allah untuk terjaga. Di situ maksudnya. Wa bisihhati ilan nas yaqudun, dan orang yang hamil Quran itu harusnya dia itu banyak diam. Kalau orang itu banyak bicara, jadi itu dia disibukkannya dengan Quran aja, ibu-ibu. Orang yang hamil Quran, jadi gabutnya ya istilahnya ya, gabutnya, malasnya itu bukan Quran. Ibu-ibu, kalau orang sekarang bisa buka Quran seperti kita main HP, saya yakin 100% ibu-ibu akan berkonsumsi. Tapi di situ sekarang susah ibu-ibu. Kenapa kita sekarang malas ke Al-Quran? Karena faktor pertamanya kita belum mau untuk mentadabburi Al-Quran. Kalau ibu sudah paham isi dengan Al-Quran, maka kita sedikit-sedikit mungkin juz amma dulu dipahami arti-artinya ya, perkataannya apa ini maksudnya. Kalau udah paham, wah nikmat ibu, kayak baca cerita, kayak nonton sinetron. Soalnya keren sih buat Al-Quran. Misalnya di ayat ini ceritakan tentang Sayyidina Musa, terus setelah ayat ini kayak ada previewsnya lah, kayak pindah cerita gitu. Jadi gak bosen. Itu ya ijazul Quran. Keistimewaan Al-Quran. Jadi kita gak bakal bosen kalau kita mentadabbur benar. Kita cerita tentang Nabi Yusuf, setelahnya tentang hukum. Jadi Masya Allah, kalau orang yang sudah bisa mampu untuk mentadabbur Al-Quran dengan benar, ibu, Al-Quran itu memang sebaik-baik teman. Jadi waktu kosongnya itu pasti dipakai Al-Quran. Karena saya juga ngerasa itu. Dulu saya ngapal Quran, terus baca Quran, pelajari dan seterusnya. Itu yang gak bikin bosan, ma'rifat kita tuh pertama ibu, pengetahuan kita. Karena Al-Quran ini seperti yang saya buka di muka ini, ta'aqubul azman, selaras dengan semua ilmu, selaras dengan semua zaman, nyambung. Jadi Al-Quran ini bisa untuk zaman dahulu, zaman sekarang, zaman depan, itu pas untuk semuanya. Dan dibaca, bertambah makrifat kita. Itu keistimewaannya Al-Quran. Kemudian orang yang hamil Quran ini disunahkannya wa yash'uru lidan nas yakhtalun. Hendaknya dia orangnya tawadhu, khusyuk. Kalau orang yakhtalun ya kayak sombong aja gitu, kayak foya-foya, dia mah orangnya lurus. Maksudnya bukannya Islam ngajarinnya kayak kita nggak boleh happy, atau happy boleh, cari kesenangan untuk lain boleh. Cuma di sini perlu kita ketahui, jangan banyak lalainya. Itu orang yang menghafal Al-Quran. Lebih banyak dia sama Allah daripada dengan Al-Quran, daripada dengan hal yang lain. Itu hendaknya bagi yang hamil Quran. Kemudian di sini ada riwayat dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, qala inna man kana qablakum ra'al Qur'an rasail min rabbihim fa kanu yatadabbarunaha bil-lail wa yatafaqadunaha bin-nahar. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, inna kana man kana qablakum, bahwasanya orang-orang dulu tuh zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka melihat Quran ini sebagaimana surat atau pesan-pesan daripada Rabbullah Azza wa Jalla. Makanya dengan seperti itu mereka yatadabbarunaha bil-lail. Mereka itu mentadabburi Al-Quran di malam hari. Baca Al-Quran di malam hari itu mereka para sahabat mentadabburinya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia hafal surat Al-Baqarah 8 tahun ibu. Soalnya dia menghafalkan plus mentadabburinya. Kalau kita kan yang di sini emang cepat-cepat karena ya cuma ngapalin ayat-ayatnya saja kan. Cuma Umar radhiyallahu anhu dia menghafalkan Al-Quran plus dengan ayat arti-artinya, dengan segi balaghahnya, dengan tafsirnya, semua dalam alaqah yang punya kaitan dengan Al-Quran beliau pahami. Kemudian mereka tidak akan menambah hafal Al-Quran kecuali sampai mereka mengamalkan ayat tersebut. Sampai segitunya ibu.
Dan mereka disebutkan di sini yatadabbarunaha bil-lail, mereka mentadabbur Al-Qur'an di malam hari, wa yatafaqadunaha ay ya'malunaha fil nahar, dan mereka mengamalkan Al-Qur'an di siang hari. Itu kebiasaan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, sekarang saya tambahkan dari saya. Kenapa sih kita harus mengikuti cara-cara mereka? Orang-orang yang hamil Quran yang saya sebutkan, para sahabat seperti ini, adab-adabnya dengan Quran, para tabi'in, salafus saleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Karena siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk dalam kaum tersebut. Ibu-ibu, kalau kita pengen menjadi ahli Quran, digolongkan dengan ahli Quran, maka kita harus mengikuti orang tersebut. Dan sebaliknya, kalau kita ingin mengikuti orang ahli fasik, para artis misalnya ya, dengan tren yang sebagaimana lah istilahnya, maka kita juga akan dikumpulkan dengan mereka. Alhamdulillah, kita sampai mengikuti orang-orang kafir. Maka perlu di sini kita memperhatikan apa yang kita ikuti. Maka di sini kita alhamdulillah kita mengikuti majelis agama yang memiliki sanad dan memiliki guru yang berkualitas. Dengan ini kita semoga Allah kumpulkan kita bersama orang-orang salihin dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan di bawah hadapan khairul bashar sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya kemarin punya penelitian di kuliah itu, apa sih 3 hal yang bikin orang-orang sekarang itu lemah dalam hafalan. Pertama, ibu-ibu, terkis, fokus orang-orang sekarang lemah. Kenapa? Karena ada HP, elektronik, TV. Ibu-ibu perlu diketahui, saya punya teman-teman orang Afrika. Mereka itu punya kebiasaan, mereka umur 7 tahun udah hafal Quran, ibu-ibu. Saya kaget. Buset, 7 tahun, umur 7 tahun udah hafal Quran. Saya masih dunianya main gitu, masih main di mana, masih sering kemana. Ini mereka punya kebiasaan 7 tahun, umur 7 tahun, 8 tahun itu hafal Quran. Itu orang-orang Somali, orang Tanzania punya kebiasaan seperti itu. Dan saya tanyakan, bagaimana sih? Kemudian mereka mengatakan, iya, kami masih kecil tidak diberi elektronik seperti kalian, dan kami dibikin mujahadah sama orang tua kami. Kami menghafal Quran itu seperti dikasih kayu, ibu, tapi tulisin sama syekhnya tuh ayat-ayat Qurannya. Terus mereka jadi kayak tabletnya, istilahnya kayu aja gitu, menghafal Quran gini aja gitu. Itu orang-orang mereka itu punya effortnya sampai Al-Quran itu. Jadi sengaja emang disusahin buat Quran aja mereka itu. Jadi nggak dikasih elektronik yang lain, malah dikasih apa yang lain. Udah Quran aja. Seperti itu aja mereka. Sampai umur mereka yang 7 tahun itu lebih sekadar menghafalkan Quran. Yang pertama, tarkis, fokus. Maka dengan adanya HP hal yang baik, TV yang lain mungkin kita ini. Cuma ibu sekarang coba saya tanyakan, ibu coba aja baca Al-Quran. Entah ibu baca Quran di HP atau ibu baca Quran tapi HP ada di samping, pasti keganggu kan? Baru baca dikit, ada WA. Boleh saya lihat juga, si bapak nelpon. Susah kan ibu kan? Mungkin ibu bisa bikin agenda, entah pada maghrib atau pada isya, yang gitu ya ke suami. Ini ibu pengen waktu maghrib sampai isya khusus buat Al-Quran, khusus buat Al-Quran. Ini ibu HP-nya dimatiin ya, gitu. Nanti ibu buat fokus buat baca Quran, jadi biar gak disibukin hal lain. Soalnya ibu, jangankan yang ibu-ibu seperti ini, kita tuh pelajar agama disibukannya dengan HP. Emang sekarang ini zamannya udah susah itu. Dan karena fokus kita banyak teralih, jadi kekuatan kita menghafal itu susah. Kemudian yang kedua, lapar. Orang-orang dahulu kenapa kuat menghafal?
karena mereka nggak ada ngurusin makan ibu-ibu. Apalagi Abu Hurairah, iya benar, mereka sering puasa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai dikatakan sama orang-orang Talis itu dia itu gila. Kenapa gila? Hasil syadid itu dia itu sakit kelaparan dan sakit keringat. Sampai dikatakan dia gila karena dia sakit laparnya. Tapi bukan gila, tapi kekuatan hafalannya ibu-ibu perlu diketahui. Ya, setiap apa yang Rasul katakan dia hafal. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bagaimana ibu-ibu? Sekali dengar, hafal kan? Hafal. Apa yang dilihat sekali lihat, hafal kan? Hafal. Begitu, tapi diuji dengan lapar. Maka zaman sekarang ini perlu kita kurangi makan. Karena saya juga pas di Hadramawt itu orang-orang sana kayak ngomen kayak kita gitu. Kok kalian orang Indonesia banyak makan sih gitu. Iya banyak makannya. Terus makanannya banyak lagi. Pagi gitu kulturnya ada gitu. Terus jam 9 kita ada makanan lagi apa gitu kan. Snack-snacknya lah ya. Appetizernya apa lah. Terus siang makan lagi. Terus jam 3-nya makan lagi. Sorenya makan lagi. Pokoknya iya malam lagi. Belum ntar jam 11. Aduh lapar. Iya. Maka mereka kayak karena kami mah makan 3 kali sehari aja cukup gitu. Udah nggak makan lagi, kadang 2 kali sehari. Nah, orang Indonesia terkenal seperti itu. Dan yang saya lihat orang-orang mereka itu karena makannya sedikit jadi lebih fokus. Pikirannya mereka lebih fokus. Dan yang ketiga, an-nadhrul haram. Maka yang memperlemah hafalan itu adalah lihat perkara yang haram. Jadi jika ibu anak-anaknya yang dipondokkan kepada madrasah tahfidzul Quran atau pondok mahat Al-Quran, jika mendapati kesusahan, Bu, aku kok susah sih hafal Quran, maka ibu bilang, kamu melihat yang haram gak? Mungkin dia di luar sini gak melihat yang haram, tapi di HP karena di HP itu hal yang kecil tapi hisabnya berat ibu. HP itu semua bisa masuk, semua bisa dilihat, semua bisa di search. Makanya kita perlu hati-hati dengan perkara yang kecil tapi berat hisabnya di yaumil akhir. Maka perlu kita menjaga pandangan kita agar Al-Quran mudah masuk ke kita. Karena ilmu agama ini nur. Wa nurullah la yu'ta bil 'ams. Bahwasanya ilmu agama, Al-Quran, hadis ini nur, cahaya. Wa inna nurullahi la yu'tahu lil 'ams. Bahwasanya nur agama ini tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu kalau pengen punya anak yang tangguh, yang jiwa fight-nya kuat, itu ibu-ibu dikurangi kasih sayangnya. Maksud di sini kasih sayang karena ibu-ibu tanpa kita sadari dengan memberikan fasilitas yang lebih, itu kita menumbuhkan potensi anak-anak kita, generasi muda kita. Karena kita lihat dulu orang-orang dahulu, kenapa jiwa fight-nya kuat? Tatkala mereka jatuh, mereka langsung switch, mereka rubah. Yang mereka harusnya jatuh, mereka bangun. Kenapa? Karena mereka di rumahnya itu diberikan kasih sayang dengan porsinya. Karena diberikan secara ala kadarnya. Coba kita lihat zaman-zaman dahulu. Imam Syafi'i bagaimana? Ibu-ibu perhatikan. Mau dengar majelisnya Imam Malik, gak punya pensil, gak punya kertas, sampai ya pura-pura nulis lah, pakai kayu atau apa, tangannya ditulis pura-pura gini, tapi dia hafal. Kemudian siapa? Para ulama, Abdullah bin Mas'ud, tukang sendalnya Rasulullah SAW. Gimana perjuangannya? Hidup dalam kesederhanaan. Malah dibilang kurang. Kalau orang-orang yang dulunya hidupnya keras, itu insya Allah ntar kedepannya mereka punya jiwa fight yang kuat. Maka perlu diperhatikan lagi. Jadi pertanyaan seperti ini, jika kita memberikan
kasih sayang lebih kepada anak-anak kita, generasi kita. Apakah mereka mampu di zaman sekarang? Apakah mereka mampu menjadi orang-orang yang seperti zaman dahulu? Susah, susah. Maka yang jadi saya lihatlah sampai di keluarga sendiri lah. Ya Maya? Kan ada kan banyak adik kecil gitu ya, manjain gitu. Terus saya takut gitu, saya masukkan gitu manjain ada yang kecil. Sayang saya juga. Cuma melihat kalau dia seperti ini selalu dimanjain, selalu diberi apa-apa enak, kan kesian kalau dia udah di luar. Iya, dia kaget karena dia udah biasa di hal yang enak, yang di circle-nya itu ya dia aman gitu ya, nggak ada masalah gitu, tentram gitu ya. Pas keluar bingung dia, malah yang ada stres, nggak bisa untuk jadi game changer yang saya bilang tadi itu, berubah keadaan yang dia jatuh itu untuk dia bangkit lagi. Jadi ibu-ibu ya, kemudian kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut aja ya langsungnya. Saya mau habis dulu waktunya. Bagian ketiga, bulan suci Ramadan dan Al-Quran. Kalau Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahr Ramadan, bulan puasa, bulan suci puasa ini. Bulan alladzi unzila, ini jumlahnya menjadi sifat daripada syahr Ramadan, menjelaskan bahwasanya bulan Ramadan ini bulan yang diturunkan fihi al-Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an kepada umat manusia sebagai apa? Hudan, sebagai hidayah, petunjuk. Wa bayyinatin minal huda, menjadi bukti daripada petunjuk tersebut, wal furqan, dan hujjah. Kemudian disebutkan di bawah setelahnya, qala Ibnu Rajab. Di sini Ibnu Rajab Al-Hanbali ya, bukan Ibnu Rajab yang lain. Ibnu Rajab Al-Hanbali, sahibu madhabul Hanabilah, rahimahullah taala, beliau mengatakan filata itu ma'arif dalam kitabnya Al-Lataiful Ma'arif, as-siyam yashfa'u liman mana'ahu at-ta'am wasyahawat al-muharramah kulluha. Bahwasanya entar puasa ini akan menjadi syafaat, puasa Ramadan itu ya, akan menjadi syafaat bagi orang siapa saja yang bisa menahan dirinya daripada makan dan syahwat dan haram. Sawan kana tahriman yakhtassu bisyiyam. Sama saja yang larangan tersebut yang dikhususkan terhadap siam tersebut. Seperti apa contohnya yang tadi saya sebutkan, syahwat ta'am wasyarab menikah. Kan yang tidak diperbolehkan yang membatalkan puasa seperti makan, minum, nikah. Maksudnya nikah di sini bukan akadnya ya, kayak ya di rumah itulah ya, di kamar itu. Ya saya masih. Kemudian aula ikhlas atau yang hal-halnya tidak dikhususkan di bulan puasa, tapi tetap diharamkan. Maksudnya dimakruhkan yang bisa disebutkan bisa mengurangi pahala puasa. Seperti apa? Syahwati fudulil kalam muharramah, seperti fudulil kalam, sering berbicara yang nggak penting aslinya dan merujuk kepada perkara yang haram. Kemudian wan nazarul muharram, dan melihat perkara yang haram, wastima'ul muharram, dan mendengarkan perkara yang haram, wal kasbul muharram, dan pekerjaan yang haram. Fa idza mana'a as-siyam min hadhihi al-muharramati kulliha fa innahu yashfa'u lahu 'inda Allah yaum al-qiyamah. Dan apabila siam mencegahnya daripada perkara ini semua, maka siam puasa akan memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa pada hari kiamat. Maka insyaallah ya Bu ya, puasanya dengan iman dan ihtisaban, dengan mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa kita. Maka sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapapun orang itu, dia berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dia dengan cara mengharap, dengan keimanan dia berpuasa. Wa ihtisaban, mengharap ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka dosa-dosa yang sebelumnya itu
syaratnya? Siamnya harus benar-benar. Ya tadi itu syarat-syaratnya, menjauhkan perkara yang haram, yang bisa mengurangi nilai-nilai puasa. Kemudian setelahnya wa yaqul, maka dikatakan ya Rabbi, maka entar di hari kiamat siam berkata kepada Allah, ya Rabbi, mana'tuhu syahwatahu fasyaffi'ni fi. Ya Allah, aku sudah melarang dia dan mencegah dia daripada syahwat-syahwat yang diinginkan dia. Maka izinkan aku untuk memberi syafaat kepada orang yang berpuasa ini. Sampai sebegitunya entar siam memberikan syafaat kepada kita. Fahadari, maka disebutkan di sini, fahadari man hafidhu siyamahu wa man'ahu minasyahwat. Dan fadilah ini itu diberikan kepada orang yang menjaga siamnya dan menjaga dirinya daripada syahwatil muharramah. Fa amma man dhayya'a siyamah, dan orang yang melalaikan puasanya, ya dia mah puasa lah, yang penting kekuper di luar itu istilahnya ya. Mungkin dia ikut acara-acara puasa mah karena ya aku mah Islam, itu bukan cara mengharap ridha Allah, bukan karena ingin diampunkan dosa-dosanya. Dia puasa cuma ya Islam KTP lah istilahnya. Oh, udah ya. Baik, saya habiskan ini. Maka orang yang seperti ini, fa innahu jadirun ayyadriba bihi wajhu sahibihi. Maka orang seperti ini pantas, bagaimana di sini kan disebutkan Quran menampar dirinya wajah sahibi, orang yang melalaikan hak-hak siam seperti ini. Maka di sini ada di bawah banyak istilah Arab disebutkan, meminjam kata. Gak mungkin dong siam puasa menampar orang gitu kan, puasa sifatnya kata kerja ya, gak mungkin dong disebut saja. Tapi di sini maksudnya bahwasanya itu perlakuannya sangat-sangat salah orang yang seperti ini. Maka wa yaqulu lahu tarku, puasa di hari yaumul kiamah akan mengatakan, dhayya'akallah kama dhayya'tani. Semoga Allah melalaikan engkau. Maksudnya ya udah gitu, kamu kan melalaikan aku puasa, ya udah ntar Allah juga melalaikan kamu. Ya udah kamu gak dapat fadilahnya, kamu gak usah kamu. Ya sudah, sampai di sini saja ya. Ini juga rasanya masih banyak. Tapi alhamdulillah kita sudah banyak istifadah daripada kajian ini. Insyaallah dengan kita mengkaji Al-Quran, ulumul Quran dan adab Quran, kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan anak-anak yang menghafal Quran, generasi-generasi yang cinta Al-Quran, yang hari-hari kita dihabiskan dengan Al-Quran. Baik, tutup saja ya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.